Hai, masih bersama MB Tarot. Kita ada dalam general reading seperti biasa. Kali ini tema kita adalah tentang karmic relationship, ya, hubungan karma, ya. Kita akan memulai dengan pembacaan kartu pertama. Apakah karmic relationship, ya? Karmic relationship adalah hubungan karma yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi kita melakukan cek energi, apakah kamu sedang mengalaminya atau tidak, begitu ya. Oke, baiklah. Di sini ada Knight of Swords, ya. Oke. Tentang karma cinta. Ini sepertinya, ya, kalau dilihat kalian ada hubungan karma dengan sosok yang usianya justru lebih muda, ya. Jauh lebih muda darimu atau minimal sama denganmu lah usianya, ya. Tapi yang saya lihat lebih muda. Ini hubungan karma ini mau tidak mau memang harus kamu jalani, ya. Karena sudah menjadi tugasmu untuk menyelesaikan di kehidupan ini. Oke. Sudah saya duga, ya. Ini hubungan karma cirimu, ya, dengan seseorang yang jadi usianya ini berbeda, cukup jauh, ya. Usianya berbeda cukup jauh. Yang saya lihat memang ini ada yang single, ya, ada yang single, ada yang sudah pernah menikah, begitu. Oke, kita lihat dulu kartunya, atau tebaran kartu berikutnya tentang karmic relationship. Wah, ada The Empress. Oke guys, jadi begini, kalian yang sedang menghadapi karmic relationship ini, ya, sepertinya memang dahulu ataupun sekarang kamu adalah terlahir dengan fisik yang baik, ya. Kalau laki-laki ganteng, kalau yang perempuan cantik. Kalian juga punya pesona yang luar biasa. Kalian punya apa ya, bisa dibilang aura yang sangat memukau, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalian juga berasal dari keturunan para ratu, bangsawan, orang-orang terkemuka di zaman dulu. Kemudian beberapa di antaramu ini memang single, ya, tadi saya bilang, atau pernah menikah. Juga ada yang sudah menikah. Di sini jika dilihat dari kartunya, ya, karma ini karma titipan, ya, dari leluhurmu. Wah, unik, ya. Apa yang bisa kita lihat lagi tentang karma? Wah, ini kalian siapa, ya? Kartu-kartu ini begitu kerennya muncul. Semua adalah tentang ratu. Kalian ini benar-benar orang-orang yang mandiri, cantik, ganteng, penyayang, ya, apalagi baik, ya. Wah, ini kalian yang lihat ini orang-orang istimewa ini, ya. Oke, ini keren. Jadi hubungan karma yang kamu jalani saat ini, ya, sepertinya memang berasal dari leluhur-leluhurmu yang luar biasa tadi, ya. Sayangnya orang-orang yang cantik dan berkelimpahan seringkali hidupnya tidak beruntung tentang percintaan. Gagal berkali-kali, kadang sering tersakiti, ya. Ya, kadang begitu mengenaskan percintaannya. Ya, kita akan lihat, wah, ini kartu kenapa ini seperti ini. Oke, ada The Emperor. Karmic relationship. Jadi di zaman dahulu para leluhurmu atau dirimu yang saat itu, ya. Jadi bisa jadi dirimu adalah leluhurmu yang di masa lalu kemudian lahir kembali, ya. Karena mungkin sudah tidak mengingatnya,
memang disengaja dibikin lupa begitu ya, dengan proses kehidupan yang seperti itu, tapi energinya masih terbaca. Jadi kamu ini dulu mungkin ada yang permaisuri, selir begitu ya, istri utama, istri kedua, istri ketiga, mungkin seperti itu. Wah, ini ada hubungannya dengan raja-raja besar zaman dulu. Seperti diketahui, raja-raja zaman dulu itu pasti wanitanya tidak cukup satu, banyak. Dan itu sudah biasa terjadi di zaman dulu. Sampai sekarang pun juga banyak ya, masih yang seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kalian terakhir kembali menjalani hubungan karma. Pernikahan kalian bisa, percintaan kalian bisa gagal berulang kali. Pernikahan juga begitu, gagal berulang kali. Karena karma-karma di masa lalu ini ya, seorang raja yang mungkin banyak wanitanya sehingga otomatis banyak yang tersakiti begitu ya. Di sini saya melihat ada wanita-wanita yang kesepian ya. Jadi dia punya suami tapi seperti tidak punya suami begitu. Dia kesepian, mungkin jarang bertemu dengan suaminya karena suaminya banyak yang lainnya ya, karena dari golongan raja ini. Kalau yang golongan raja ini pasti ini banyak istrinya ya, karmanya besar juga ini. Di kehidupan ini dia bisa jatuh bangun dalam percintaan, dia harus membayar semua itu. Ya, jadi beberapa di antara kalian ini atau banyak di antara kalian sedang menanggung karma ini ya. Jadi hubungan cinta kalian ada yang rumit, ada yang statusnya tidak jelas atau tergantung, atau bahkan ditinggalkan, dikhianati. Wah, ini cukup berat ya. Asal mulanya dari ini. Jadi ini adalah diri kalian di masa lalu atau leluhur kalian. Gitu ya. Kita akan lihat lagi. Oke. Pengkhianatan. Oke, saat ini jika kamu sedang menjalani rasa sakit karena dikhianati, ini sebenarnya adalah tabur tuai dari sesuatu yang pernah kalian atau leluhur kalian lakukan di masa lalu. Ya, di masa lalu ya, masa sebelum kehidupan ini. Orang yang mengkhianati ya akan dikhianati. Itu hukum alam, tabur tuai. Ya, kita untuk melawan hukum alam itu sangat berat atau bahkan tidak bisa ya. Tabur tuai, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jadi saat ini mungkin bagimu yang merasa tersakiti karena dikhianati, ingatlah ini. Siapa tahu kamu mendapatkan titipan karma leluhur atau justru dirimu di masa lalu kamu pernah mengkhianati. Jadi kamu jadi dikhianati saat ini. Tidak ada cara lain selain menerima ya, menerima kalau bisa dengan sukacita. Baiklah, dinaikkan kesadarannya. Baiklah, saya terima sebagai pembayaran karma. Jika kalian bisa mengambil pelajarannya ya, tidak membenci ya, walaupun itu butuh proses, saya paham. Oke. Jadi jika kalian bisa menerima kemudian mengambil pelajarannya, lunas karmamu. Gitu ya. Oke, di sini ada The Tower. Memang saya lihat kalian yang menonton ini banyak yang mengalami dahsyatnya ujian kehidupan, terutama di karmic relationship ya, hubungan karma cinta, rumah tangga yang hancur berantakan, rasa sakit yang begitu luar biasa karena mungkin dikhianati, belum karena disakiti secara fisik, maksudnya disakiti secara fisik ataupun mental. Wah, ini adalah transformasi. Jadi jika kartu ini keluar, kemungkinan hancurnya kehidupan kalian karena cinta ini adalah pembayaran karma. Ya. Kemudian itu adalah pelajaran yang bisa kamu ambil ketika kamu sudah
bisa mengambil pelajarannya, karmamu lunas, begitu ya. Dan kamu mengerjakan challenge-challenge yang lain, karma-karma yang lain yang belum terselesaikan. Bagaimana jika tidak bisa melewatinya? Kalian misalkan masih terpenjara dalam rasa sakit, dendam, merasa menjadi korban, ya. Jika belum mendapatkan pelajarannya, belum bisa melepaskan, belum bisa merelakan, belum bisa menyadari, ya, bisa jadi kalian akan mengulang hal yang sama lagi dengan kisah yang berbeda. Tapi temanya ya itu aja. Orangnya beda, misalkan kamu mendapatkan orang baru, nah, dia akan ya sama saja. Kamu akan sakit hati lagi sampai kamu bisa melunasinya. Sampai kamu bisa menerima dan mengambil pelajarannya. Kamu sadari bahwa semua ini adalah pelajaran semesta dan kemungkinan adalah pembayaran karma terdahulu. Makanya bicara tentang karma sangat mengerikan. Makanya jangan khawatir jika orang menyakitimu, ya itu seperti lingkaran setan loh karma itu. Disakiti, menyakiti akan disakiti, membohongi akan dibohongi. Ya, apalagi ya tabur tuai begitu. Oke, semuanya demi perkembangan jiwamu. Ya, setelah semuanya selesai, ya hidupmu akan jauh lebih tenang. Oke, ini tentang karma. Karma percintaan, ya. Ya, di sini yang terlihat ada kalian ini ada yang baru menghadapi challenge ini. Jadi baru saja mengenal seseorang yang ternyata itu adalah hubungan karma. Di masa lalu kemungkinan kalian sudah saling mengenal, entah itu sebagai kekasih atau sebagai pasangan suami istri, ya. Kemudian kalian akan dipertemukan, nah, sebagai pembayaran karma atau melakukan menjalani sebuah skenario, ya, yang memang sudah ditulis oleh semesta, ya. Karena rekaman kejadian itu kan ada di dalam diri setiap manusia, di DNA manusia, terutama di area tulang sulbi. Di sanalah rekaman atau blueprint manusia itu ada, ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari karma. Mau terima atau tidak, itu ibarat kamu sudah membeli barang-barang di dalam supermarket, ya, kamu sudah ambil barangnya, kamu bawa ke kasir, kasir menagih. Apalagi kalau sudah di print, ya, berarti mau tidak mau kamu harus membayar. Begitu. Seberat itu karma. Makanya orang zaman dulu sangat takut dengan karma. Mereka tidak mau menyakiti karena tidak ingin disakiti. Ya, begitu juga dengan kita saat ini yang sudah belajar ke arah spiritual. Jangan menyakiti jika tidak ingin disakiti. Anggaplah orang lain itu seperti dirimu, kamu memandang dirimu, perlakukan mereka seperti kamu ingin diperlakukan. Jika kamu tidak suka orang sopan, ya orang tidak sopan kepadamu, ya berarti kamu harus sopan kepada orang. Begitu sebaliknya, ya. Seperti itu. Karmic relationship, ya. Karma, hubungan karma ini luar biasa loh. Oke, di sini ya ada karma-karma yang harus kamu jalani berhubungan dengan ekonomi. Jadi kamu menjalani hubungan atau rumah tangga begitu, ya, yang ekonominya cukup berat. Ya, ini juga salah satu pembayaran karma terdahulu, ya. Hubungan karma. Wah, ini di sini beberapa di antara ada yang twin flame, ya. Wah, bicara tentang twin flame ini bikin saya itu sebenarnya jadi kemana-mana, jadi overthinking akhirnya karena pembahasannya rumit sekali. Ini tentang jodoh sejati loh. Karena manusia ini sedikit pengetahuan, ya. Manusia itu dulunya satu, ya, satu jiwa begitu, ya. Kemudian jiwa ini dipisah maskulin dan feminin. Maskulin cenderung ke laki-laki, feminin cenderung menjadi gender perempuan. Ya, kemudian mereka dipisahkan jauh, sangat jauh.
dan dipertemukan lagi jika sama-sama sudah bersih, dalam tanda kutip, bersih, bebas dari karma. Selama masih banyak karma dan karmic relationship ya, hubungan-hubungan karma yang harus diselesaikan, bertemu twin flame ini rasanya kok hanya angan-angan saja. Makanya saya lebih suka untuk tidak memikirkannya. Ya, tapi kalian boleh jika mau tanya-tanya tentang twin flame. Ya, hanya sekedar memberitahu bahwa twin flame ini bukan hubungan main-main. Ini twin flame ini jika sampai bertemu, bersatu, union, ya, kekuatan mereka, power mereka itu sampai diistilahkan bisa mengalahkan para dewa. Sedahsyat itu. Makanya mereka sengaja dipisahkan jauh agar tidak bertemu. Ya, ini sebenarnya rahasia. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit saja, ya. Dan saya sendiri juga sedang belajar tentang ini, walaupun belajarnya itu agak ogah-ogahan ya, tentang twin flame ini karena berat. Walaupun saya sudah ketemu twin flame ya, saya sudah union. Saya sudah union dan twin flame, dan tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Kamu ketemu twin flame kemudian hidupmu akan penuh dengan romantisasi. Tidak. Tapi kamu bahagia bersama orang yang berbeda jauh denganmu. Sangat berbeda. Ya. Misalkan jika kamu orang jujur, twin flame ini kadang sebaliknya. Tapi ini seperti kutub positif dan kutub negatif. Ketika kutub positif dan negatif ini disatukan, pasti timbul listrik, jadi cahaya. Tidak ada baik dan buruk. Ini twin flame ini adalah orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi. Jadi jika orang-orang yang belum berkesadaran tinggi kemudian dia bertemu twin flame, saya rasa tidak. Biasanya walaupun ketemu akan dipisahkan lagi sampai benar-benar siap, sampai benar-benar mereka ini bersih dari karma. Sampai benar-benar mereka ini kesadarannya itu sudah di level tinggi, minimal di area 500 Hz ya, sebuah konsep cinta tanpa syarat. Kalau sudah ketemu twin flame ini luar biasa lah pokoknya. Kamu tidak akan cemburu, tidak akan punya rasa cemburu. Kalaupun misalkan twin flame itu melirik wanita lain, misalkan ini yang perempuan ya, twin flame melirik wanita lain, kamu hanya akan tersenyum, kamu akan bilang kamu suka, kalau suka sana jalan, akan bilang begitu, biasa saja, karena kamu yakin. Dan twin flame juga tidak akan seperti itu. Kalian ini sudah seperti magnet kalau sudah twin flame ini ya, magnet yang sudah tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak alay-alayan, tidak sama sekali. Seperti teman, seperti saudara, seperti kakak, seperti kekasih, tapi tidak alay. Benar-benar hidupnya sudah bahagia, bebas dari rasa-rasa curiga, bebas dari rasa-rasa apalagi pertengkaran, tidak ada. Pertengkarannya pun juga seperti anak-anak. Setelah selesai ya sudah. Punya permen satu dibagi dua, bahagia. Saling melengkapi, tidak melihat kekurangan sama sekali. Bahkan dia bisa mencintai kekurangan pasangannya karena dia paham masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Dan mereka saling melengkapi. Twin flame itu begitu. Kalau masalah karakter, ya biasanya bertolak belakang karena memang kutubnya positif dan negatif. Tidak kemudian kamu begini, kamu seleramu sama, kemudian kamu keyakinanmu sama. Oh tidak, kalian beda pemikiran malah biasanya ya, bertolak belakang. Oke, ini masalah twin flame. Ngeri kalau bicara tentang twin flame karena memang powernya luar biasa. Kalian bertemu twin flame, wah, mereka bisa membuka pintu langit sampai begitu istilahnya ya. Oke, di sini ada lanjut ya biar tidak terlalu panjang. Di sini ada keadilan. Wah, di sini kalian ya yang saat ini nonton sepertinya ada yang berurusan dengan pengadilan ya, pengadilan agama mungkin ya, pengadilan tentang hubungannya dengan pernikahan begitulah ya. Sedang berada di sana. Kemudian memang kalau karmik ya, tadi kita bicara tentang karmic relationship ini ya ujung-ujungnya di sini perceraian. Ini sudah biasa dan jangan disesali. Ini sudah kehendak semesta. Mau kamu paksa seperti apapun, jika semesta sudah berkehendak, ya
cut off ya cut off, nggak bisa ditoleransi ya. Oke, satu lagi ya. Oke, di sini kamu diminta untuk banyak bermeditasi, hening, berdoa, yang kalau orang-orang mengenal mungkin tahajud atau apalah ya. Pokoknya begitu. Banyak hening, menciptakan hening, mengheningkan cipta, menciptakan hening. Dari situ kamu akan bisa lebih tenang, lebih fokus dalam menjalani kehidupanmu. Kemudian banyak petunjuk-petunjuk datang ketika kamu berada dalam keheningan. Keheningan itu petunjuk itu datang ketika kamu dalam waktu-waktu hening. Ya, heningnya setiap orang akan berbeda ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi ketika kamu hening, mengheningkan cipta, menciptakan hening, di situ petunjuk akan banyak datang. Ya, ini untuk beberapa kamu yang mengalami karmic relationship ya saat ini. Kamu sekarang sedikit paham bahwa apa yang sedang kamu jalani ini adalah pembayaran karma. Karma-karma terdahulu, baik karmamu sendiri ataupun titipan dari leluhurmu. Dan sebenarnya pada hakikatnya leluhurmu yang dahulu itu adalah dirimu yang saat ini yang terlahir kembali. Karena di dalam dirimu ini DNA-nya mereka. Lebih dari 2000 DNA leluhurmu di dalam tubuhmu. Ya, jadi kamu menanggung banyak karma. Tapi semakin banyak yang kamu lunasi, ya, semakin bebas dirimu, semakin tenang hidupmu, maka perjalanan ke depan, bahkan setelah kita pergi ya dari dunia ini, kamu akan lebih baik, lebih indah, lebih mudah begitu ya. Jadi cukup dulu ya, sekian. Nanti kita kapan-kapan kita bikin readingan lagi tentang karmic relationship ataupun tentang twin flame ini ya. Ini sekedar referensi untukmu. Oke, terima kasih. Salam sayang selalu. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Oke.